Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita kedatangan pemateri lagi dari jurusan mana? Jurusan Teknik Penerbangan dari kampus Teknologi di Sucipto. Nah, itu kan. Jadi buat adik-adik yang mau ngambil jurusan penerbangan di Adi Sucipto Yogyakarta, kita akan membahas jurusan itu kali ini ya. Sama seperti video-video sebelumnya, kita akan membahas tentang biayanya, cara masuknya, terus biaya hidupnya juga, dan apa aja yang dipelajari, lalu cara masuknya kayak gimana dan lain sebagainya ya. Simak terus video kita. Kita akan membahas semua itu dalam satu video ini, gitu ya. Coba perkenalan dulu. Oke, sebelumnya bagus sudah. Indonesia. Perkenalkan, saya Faisal Ramdhani. Saya lahir di Sukabumi, tepatnya di Jambi Kulon. Saya di Jogja berkuliah di salah satu sekolah tinggi di Jogja, jurusan Teknik Penerbangan. Semester akhir sedang menggarap skripsi. Ya, ada lagi? Udah. Oke, udah. Oke ya, langsung aja kita ngebahas tentang biaya. Berapa tuh biayanya di sana? Kalau untuk perkuliahan saya di SPTA, untuk biaya masuk itu kalau nggak salah untuk sekarang itu SPP tetapnya 2.500. SPP tetap. Untuk KRS-nya itu 175 per 1 SKS. Per 1 SKS. Untuk biaya masuknya dulu berapa tuh? Kemungkinan range-nya itu 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Itu udah termasuk biaya bangunan dan uang pakalnya berarti. Nah, uang pakalnya 4 sampai 5 juta gitu ya. Kurang lebih. Untuk tahun ini kemungkinan ada kenaikan sih antara 5 sampai 6 mungkin. Oh, jadi kenaikannya beda 1 jutaan lah gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Nah, untuk satu SKS-nya itu 175.000 rupiah gitu ya. Jadi SKS itu namanya istilahnya kalau dalam sekolah itu mata pelajaran adik-adik. Nah, untuk satu mata pelajaran itu biasanya minimal 2 SKS gitu ya. Nah, biasanya Kak Faisal ini dalam satu semester ngambil berapa SKS? Kalau untuk awal-awal kuliah kebanyakan kita ngambil 21 SKS. Berarti total berapa tuh? 175 kali 21. Ya itu ya, nanti ada di sini total biayanya. Gitu ya. Berarti untuk biaya selanjutnya semester kedepannya hanya SKS saja? Untuk kalau kemarin saya pas awal kuliah sih dari semester 1 sampai semester 4 itu ada biaya bangunan. Biaya bangunan. Biaya bangunan tuh kayak 4.500 itu paling kisaran per semesternya tuh. Jadi misalkan 10 juta biaya bangunan, tapi dicicil dengan 1 per semester gitu. Jadi sampai semester 4 tuh dalam 10 juta itu dicicil gitu. Kalau yang 4 sampai 5 juta tadi itu apa? Beda termasuk yang 10 juta. Termasuk nyicil yang 10 juta misalkan gitu. Oh, jadi bayarannya emang dicicil atau emang bisa sekaligus juga? Kalau dulu sih dicicil, memang khusus dicicil. Emang semua itu mahasiswa dicicil. Oh, jadi 10 juta itu dicicil 1 sampai 4 semester. Untuk biaya bangunan. Terus paling beratnya di situ sih di biaya bangunan di awal semester. Tapi kalau ke semester 5, semester 6 itu udah cuma sekedar bayar SPP tetap sama SPP variabel SKS tadi. Cuma itu sih paling ya garapan kayak PKL-an gitu kan. Berat biaya sih di PKL sama di TA. PKL sama TA berapa tuh? PKL tuh tergantung kita sih mau ngambil di mana gitu. Kebetulan kemarin saya di PKL Batam di Lion Lion. Jadi membutuhkan biaya agak besar gitu karena emang kita harus berangkat sendiri gitu. Nggak ada dari kampus gitu. Itu pure dari kita gitu. Tapi kalau misalkan mau yang dekat-dekat murah gitu bisa ngambil di Jogja di bandara ini mungkin di Sucipto gitu. Lebih murah gitu. Berapa tuh biayanya sekitaran? Nggak
sebenarnya nggak keluar biaya apa-apa, cuma sekedar biaya hidup juga gitu. Ke PKL ini nggak bayar. Oh jadi biaya hidupnya di Batam aja. Gitu. Oh iya. Sama biaya garap itunya gitu. Misalkan kita mau ngurusin apa gitu. Nah biaya itu sih, tapi gak nyampe jutaan sih. Gak nyampe jutaan. Kalau PKL penggarapan itu nggak yang terlalu berat gitu. Nggak yang terlalu berat. Oke. Terus ada biaya apa lagi? Apa ya? Yudisium paling biaya berapa? 1 jutaan kemarin kalau nggak salah. 1 jutaan. Yudisium terakhiran kalau saya mau sudah. Terus PKL, kebetulan saya sedang menjalani PKL. fase enggak PKL. TA akhir. Menjalani fase itu saya mau menggarap sebuah material pesawat gitu. Nah, membutuhkan biaya yang agak besar gitu. Karena garapan saya membuat material gitu. Wah, membuat ya, bukan mempelajari. Membuat terus sama ya di compare sama yang sudah ada gitu. Terus ini layak apa enggak gitu. Terus gitu-gitulah gitu. Berapa? Kisaran RAM saya kalau melihat dari teman-teman cuma sekitar 5 juta sih. 5 juta. Oke. Ada lagi biaya? Biaya Yang dikeluarkan untuk kuliah? Saya rasa segitu sih untuk perkuliahan. Iya. Berarti ditotalin dari awal masuk sampai sekarang kelahiran ini berapa kira-kira? Kalau ditotalkan berapa ya? Awal masuk 4 kali 7,5. Susah kalau ditotalin. Ada nggak sekitar 30 juta, 40, 50? Kemungkinan iya bisa 30 ya. Ya jadi gitu ya. Biaya penerbangan di Adi Sucipto itu sekitar 30 jutaan gitu ya. Oke. Kalau cara masuknya gimana dulu? Cara masuknya gimana? Kebetulan dulu saya dapat brosur dari guru gitu kan. Ada salah satu perguruan di Jogja katanya jurusannya teknik penerbangan gitu. Dengan biaya saya melihatnya penerbangan gitu, jenis penerbangan, tapi dengan harga ya kisaran lumayan ini ya. Untuk sekelas penerbangan. Kelas penerbangan ya, saya juga mikir wah penerbangan itu pasti pasti mindset orang tuh hampir 100 juta gitu kan. Tapi ternyata ini cukup terjangkau gitu, terutama buat saya gitu. Lumayan terjangkau lah. Makanya kemarin habis dapat brosur, kemudian cek lokasi kampus, ya ternyata lumayan itu. Akhirnya daftar, lalu mandiri sih langsung daftar langsung ke kampus. Tapi kalau nggak salah bisa daftar online juga. Websitenya mungkin nanti bisa. Oke siap, websitenya nanti kita share di deskripsi. Apa aja tuh yang diteskan atau yang dipersiapkan untuk lewat jalur masuk itu mandiri? Kalau ngaca dari pengalaman saya kemarin, cuma sekedar datang, terus tes tulis, tes ini gitu, tes biasa lah kayak yang lain. Terus nunggu hasil, udah gitu aja sih kalau kemarin. Gitu. Berarti pas datang ke Jogja tuh langsung ngerjain gitu? Langsung daftar, langsung tes. Oke. Kalau kuota ininya, kuota mahasiswanya yang diterima? Kuota mahasiswa. Kalau yang sekarang sih saya kurang begitu paham, kurang mengikuti. Tapi yang saya tahu kampus kita tuh nggak ini sih, membatasinya nggak terlalu. Maksudnya kuotanya agak lumayan banyak gitu. Karena sekarang lagi ada pembangunan juga, nambah pembangunan, jadi kemungkinan kuotanya besar sih. Cuma remnya saya nggak tahu. Jadi kemungkinan orang buat keterima di kampus itu agak banyak ya. Iya. Jadi teman-teman jangan berpikir wah nanti kuotanya takutlah saya nggak keterima nggak jadi daftar gitu ya. Tapi daftar aja dulu. Daftarnya berapa tuh? Biaya daftarnya dulu? Formulir kisaran 200 kalau gitu. 200 ya. Oke, kisaran 200.000 ya buat daftarnya gitu. Jadi Kak Faisal ini lewat jalur mandiri daftar ke Universitas Adi Sucipto kan? Sekolah tinggi Adi Sucipto gitu ya, teknik penerbangan. Oke, langsung kita ngebahas biaya hidup nih. Biaya hidup, makan, tempat tinggal dan lainnya gimana nih? Pertama kali masuk kuliah saya ngekos di sekitaran kampus kan.
itu rata-rata kosan di sana tuh lebih kisaran 300 sampai 500 sih per bulan. per bulan, itu udah termasuk listrik, air gitu. Air. Nah, ada beberapa yang lebih murah, bahkan 250 pun ada gitu. Cuma 250.000. dengan ya kita tahu ada harga, ada kualitas kan. Iya. Ya 250 ada kisaran, tapi rata-rata 300 sampai 500 segitu. Oke, itu ya per bulan tuh ya. Kak Faisal ini milih kosan yang per bulan 300 sampai 500.000 per bulan gitu ya. Adik-adik bisa membandingkan dengan yang lainnya, dengan daerah lain atau dengan kampus lain yang sama-sama jurusan teknik penerbangan gitu kan. Nah, itu kalau biaya makan? Biaya makan kalau buat saya sebetulnya kayak gini kan. Nah, ya. Ini stop di mana? Saya patokin makan 30.000 Per hari. 30.000 per hari. Iya, 30.000 per hari. Jadi ya 30.000 per hari. Nah, kalau adik-adik mikir, loh 30.000 itu kalau di Jogja ukurannya itu udah standar loh. Udah standar. Udah standar. Makanya standarnya lebih atas dikit gitu loh. Kalau adik-adik bisa lebih ngirit sehari 20.000 juga bisa kok. Iya. Bisa. Jadi gimana adik-adik aja, gitu ya. Mungkin mikirnya buat adik-adik yang hidupnya di UMR yang misalnya di daerah yang UMR 4 juta ke atas itu masa 30.000 cukup sehari, mungkin adik-adik bakalan aneh gitu. Tapi kalau di Jogja sendiri kenapa murah? Karena UMR-nya aja nggak nyampe 2 juta ya. Iya. Makanya hidup 30.000 sehari itu di Jogja udah cukup sekali gitu ya. 30.000 itu udah termasuk sehat, udah 4 sehat 5 sempurna. Iya, benar ya. Udah 4 sehat 5 sempurna gitu ya. 30.000 itu. Bahkan kalau adik-adik masak sendiri, ini Kak Faisal hitungannya beli ya. Beli. Kalau masak sendiri lebih irit lagi gitu ya. Oke, ada lagi tambahan untuk biaya mungkin? Biaya paling kalau kita menggunakan motor sih. Karena jarak kosan ke kampus dekat, jadi nggak terlalu ini sih. Paling motor sehari 10.000 juga bisa sih kalau kita nggak main. Ya tergantung pribadi masing-masing sih kalau masalah ini sih. Kita mau pergi kemana ya budget lebih banyak yang keluar. Nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan lain ya untuk masalah biaya. Oke, itu. Nah, masalah perkuliahannya belajar apa aja di sana? Kalau masalah pembelajaran di sana ya pasti mengedepankan lebih ke fisika, matematika, pokoknya hitung-hitungan semua pasti ada di sana. Masalah lebih ke nanti di semester 7 apa semester 6 gitu kita lebih dikonsentrasikan gitu mau ke mana gitu. Jadi di semester 7 itu ada 3 konsentrasi gitu. Apa tuh? Yang pertama tuh kayak maintenance, perawatan atau maintenance, perancangan, sama STU, sistem transportasi udara gitu, kayak bekerja di bandara gitu, ngatur lalu lintas. Nah di semester itu tuh lebih dikonsentrasikan gitu. Jadi kalau misalkan perancangan khusus pembelajaran tuh lebih ke jalur merancang kayak desain pesawat atau ngedesain kayak gitulah, merancang gitu. Kalau misalkan perawatan lebih ke maintenance pesawat gitu, bagaimana cara servis atau gimana kalau ada kerusakan di pesawat bagaimana cara menanggulanginya atau perbaikinya atau repair gitu. Terus kayak STU ya STU kayak lebih ke sistem ininya sih, bandara, terus transportasi ini, jalur kayak gitu sih. Yang dipelajarinya kayak ya di 3 itu sih intinya tuh. Kalau misalkan di semester awal itu kita belajar fisika dasar, matematika dasar, jadi kayak pembelajaran di SMA tapi yang berhubungan dengan perhitungan. Kalau di semester awal itu. Nah, Kak Faisal ngambil apa nih? Konsentrasinya saya perawatan. Gimana aja di perawatan? Ngapain aja gitu di perawatan belajarnya? Kita lebih dididik ke engineering gitu, bagaimana menganalisa sebuah
kerusakan gitu. Bagaimana cara ini gitu apa? Kenapa milih itu perawatan daripada yang dua lainnya? Kalau yang saya tahu sih engine dari kemampuan saya sendiri gitu. Kalau misalnya perancangan tuh terkesan lebih ke wah agak sedikit rumit gitu. Soalnya yang berhubungan dengan ngedesain atau ya merancang namanya juga perancangan, merancang lebih ke situ. Nah saya merasa kurang kompeten di bidang itu gitu. Jadi saya mulai ini sih. Kalau STU yang diutamakan bahasa. Jadi yang saya tahu sebagian pekerjaan itu dia yang komunikasi sama si pilot. Jadi kerjanya tuh kayak di subnya pilot gitu. Jadi ada tower di bandara gitu. Nah di lingkungan bandara tuh si pesawat tuh komunikasi sama si bandara. Nah yang komunikasi sama si pilot itu bagian STU itu. Bagian STU ada keterkaitan sama di sub nggak? Itu mah sama bandaranya aja. Gitu ya. Jadi komunikasinya pakai bahasa. Ya bahasa tentunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Walaupun pilotnya bahasa orang Indonesia. Iya semua dunia penerbangan tuh mengharuskan itu bahasa Inggris. Oke. Gak ada bahasa Indonesia. Emang di sekolah tinggi itu ada jurusan apa aja sih? Ada 5 jurusan: teknik penerbangan, teknik mesin, informatika, sama satu lagi itu elektro. Berarti kalau pramugara nggak bisa ya? Nggak, beda. Nggak ada. Oke gitu ya. Jadi Kak Faisal dulu kalau adik-adik lebih sederhananya tuh bengkelnya pesawat yang ngotak-atik pesawat, yang servis pesawat kayak gitu ya. Oke. Selama di perkuliahan ikut kegiatan apa aja? Selama perkuliahan jadi selain sibuknya ya, jadi kan selain kesibukan kuliah tuh sibuk apa? Di dalam perkuliahan sendiri saya pernah ikutan jadi senat mahasiswa di demo. Kebetulan kampus kita kan di bawah yayasan AU, jadi untuk aksi-aksi demo gitu tuh kurang dari kampus. Gitu ya? Karena emang di bawah TNI, maksudnya AU gitu, jadi agak sedikit riskan lah. Oke ya. Gak senat ya? Senat, kalau di dalam sih itu senat sih. Kalau di dalam, iya sama ekstra futsal sama senat sih yang pernah saya ikut di kampus. Oke, iya. Dan organisasi daerah juga ya. Jadi kan saya juga kenal Kakak Faisal ini lewat organisasi daerah juga gitu. Jadi kita sama-sama sedaerah, Surade gitu. Terus rencana ke depan gimana rencana ke depan? Planning ke depan sih setelah saya lulus, saya berharap bisa masuk di suatu perusahaan minimal kayak TDI. Apa tuh? Ya itu di kedirgantaraan yang ini lupa menjelaskannya. Lebih ke ini Habibie. Perusahaannya Pak Habibie. Iya. Jadi rencananya pengen ke sana. Semua anak penerbangan pasti bermimpi untuk ke sana. Semua anak penerbangan pengen masuk TDI. Gitu. Oke. Itu ada, jadi memang anak-anak penerbangan tuh kebanyakannya pada ke sana. Berarti saingannya juga sama yang lain juga dong. Oke. Ya gitu ya. Ada yang mau disampaikan ke adik-adik? Untuk adik-adik mungkin pesan dari saya, sebelum menentukan sebuah pilihan untuk kuliah, alangkah baiknya kita harus tahu dulu tuh apa kampus kita tuh apa, terus
kedepannya gimana, prospeknya apa, terus akreditasnya gimana. Jadi agar tidak merasa menyesal mungkin ya, bisa dikatakan menyesal di kemudian hari gitu. Kita tentukan dulu gitu dari awal gitu. apa passion dia itu apa gitu. Jadi harus karena ketika menjalani hidup sesuai dengan passion itu ada kenikmatan tersendiri. Jadi jangan sampai memilih kampus atau perkuliahan yang malah tidak sesuai dengan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kalian senang matematika ya kuliah dengan jurusannya itu gitu. Jangan sampai mengikut orang gitu. Orang ikut ke sini, kita ikut ke sana gitu. Karena kampusnya bagus, kita ke sana gitu. Padahal tidak sesuai dengan passion. Jadi satu itu sih, kenali dulu apa yang kalian ingin masuki. Jangan sampai salah masuk lah nantinya ke kami. Gitu. Kalau mengenai beasiswa gimana? Beasiswa, kebetulan saya pernah mengikuti beasiswa di kampus saya. Ini yang saya tahu kalau misalkan ada apa namanya, kalau misalkan Bidik misi? Bukan, kalau misalkan ada 2 tahun lulus, SMA-nya 2 tahun itu apa? Akselerasi. Nah, untuk akselerasi mungkin agak dipermudah sih untuk masalah masuk biaya mungkin. Gitu ya. Kalau bidik misi ada nggak sih? Bidik misi saya nggak tahu, kemungkinan juga ada sih. Mungkin nggak ada ya? Karena saya belum pernah dengar anak-anak teman-teman saya gitu, yang masuk itu enggak. Tapi kalau yang dapat beasiswa di luar itu ada beberapa. Saya kurang tahu tentang beasiswa. Tentang beasiswa saya kurang soalnya nggak pernah ada kedengaran apa gitu teman-teman. Oke, gitu ya adik-adik tentang jurusan ini. Jadi kita tadi udah ngebahas tentang biaya kuliahnya, cara masuknya, terus ngebahas biaya hidupnya juga, terus ngebahas rencana kedepannya, kuliahnya gimana aja, gitu kan. Jadi kita udah ngebahas semuanya. Nah, mungkin adik-adik juga berpikir kalau gimana ya, maksudnya memang berada dalam ekonomi yang kurang mampu. Adik-adik juga nanti bisa lebih berpikir bagaimana caranya buat mensiasati kebutuhan ini. Nah, jadi adik-adik itu jangan berpikir, aduh saya mah udah gak mampu, udah gak ada harapan, itu jangan, gitu ya. Jadi bahkan kita aja ini berdua, kita juga sambil kuliah sambil bekerja juga ya. Nah, mungkin Kak Faisal bisa menceritakan pengalamannya kuliah sambil bekerja gimana? Apa ya, untuk masalah biaya seperti itu gitu, setiap manusia pasti mengalami fase tersebut gitu. Naik turun. Tapi yang harus diingat akan selalu ada jalan gitu ketika kita berusaha untuk jalan gitu. Yang jelas tuh kita harus optimis, maju terus. Nanti di depan tuh yang nggak kita bayangkan tuh akan muncul gitu. Seperti halnya saya mengalami fase itu di akhir semester gitu. Ketika saya mau saya mengalami fase di biaya itu, saya kekurangan biaya lah gitu. Tapi ketika saya optimis, saya pengen lulus gitu. Bagaimana caranya saya jalan dan saya menemukan beberapa, salah satunya saya menjadi driver ojek online di Jogja gitu. Jadi bisa membantu saya gitu, sehingga saya masih bisa kuliah sampai saat ini gitu. Terus saya pernah bekerja di salah satu toko di daerah kota gitu, bisnis casing HP gitu. Jadi untuk masalah kayak gitu tuh itu pasti dalam hidup gitu. Jangan sampai membuat kita ngedown dan mematahkan mimpi kita gitu. Enggak sih. Semua pasti ada jalan asalkan kita mau bergerak dan optimis gitu. Yang penting menjadi kepribadian yang baik sih tentunya. Iya benar. Jadi Kak Faisal ini kan juga, nah tadi seperti yang dibilang sambil ojek online gitu. Jadi teman-teman jangan mikir kuliah itu kayak
anak-anak di film iya di film FTP gitu, pacaran lah, enak lah, makan lah kesini enggak. Kuliah tuh enggak seenak yang ada di FTP ya teman-teman. Jadi justru cerita-cerita kayak gini yang lebih menarik untuk diceritakan. Teman-teman mungkin gak kepikiran kan gimana kuliah sambil kerja tuh kayak gimana. Nah, tapi kita bisa loh kuliah sambil kerja itu. Nah, buat teman-teman sekali lagi sebenarnya memang kalau dalam perkuliahan itu enaknya masuk dulu ya. Masuk dulu baru mikir. Kalau misalnya teman-teman nggak masuk, mau apa yang dipikirkan gitu loh. Jadi jangan dulu berpikir sebelum masuk. Kalau misalnya nggak masuk mah, aduh nanti gimana. Nah, tapi kalau udah masuk, nah nanti pasti bakalan berpikir yang lainnya gitu. Kalau sebelum masuk mah ya mau apa yang dipikirkan? Kenapa harus berpikir dulu, masuk juga belum gitu. Nah, tapi kalau udah masuk nanti punya tantangan sendiri teman-teman. Nyari kerja lah atau apalah, tapi insya Allah bisa kok. Dan di situ pembentukan karakternya seorang mahasiswa mungkin di situ ketika dapat fase itu gimana caranya kita harus berpikir secara keras kan itu karena emang kita nggak biasa dengan itu terus dipaksakan untuk berpikir gitu. Nah di situ pembentukan karakter kritis, karakter optimis gitu. Di situ sih pembentukan karakternya sangat luar biasa. Iya. Gimana kita harus berpikir keras. Nah iya benar, makanya dalam fase-fase ini juga bisa jadi masa depan kalian. Maksudnya masa depan kalian pasti pernah mendengar kuliahnya apa, kerjanya nanti apa, gitu kan? Karena memang dalam hal kayak gitu kita mungkin ketika kita menghadapi masa krisis, kita tiba-tiba misalnya jualan kaos, jualan apa, itu malah jadi masa depan kita kan? Itu bisa jadi gitu ya. Jadi teman-teman tuh jangan berpikir aduh apalagi kuliah penerbangan nih duitnya pasti hampir 100 juta, enggak juga kan, tadi juga kita bahas itu. Cuma ya pasti ada fase kayak gitunya ya, semoga aja ya kita bisa tetap dimudahkan rezekinya sama Allah, amin. Oke, gitu adik-adik, pembahasan kita kali ini kita akan membahas jurusan lainnya di kampus lainnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung ya Kak Faisal. Oke, nanti adik-adik kalau mau menghubungi Kak Faisal bisa misalnya mau curhat-curhat gimana? Kebetulan saya anti sosmed, paling di WhatsApp. Di WhatsApp ya? Oke, jadi Kak Faisal ini anti sosmed, teman-teman bisa menghubungi Kak Faisal di WhatsApp. Nanti komen aja buat yang pengen nomor WhatsAppnya Kak Faisal karena saya punya gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.